wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan Ibu Guru serta adik-adikku semuanya. Saya selaku Kanit Binmas Polsek Jakarta mewakili Bapak Kapolsek Jakarta untuk memberikan himbauan kepada adik-adik, yang mana adik-adik nanti pada saat mau tatap muka dengan para guru-guru di sekolah nanti, adik-adik harus mematuhi aturan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu prokes, ya, protokol kesehatan, yang mana adik-adik sebelum berangkat dari rumah harus sudah menyiapkan, satu, harus memakai masker, ya. Nanti setelah sampai adik-adik di sekolahan, adik-adik harus ingat aturan yang dipakai. Satu, sebelum masuk sekolah, adik-adik harus mencuci tangan dan memakai masker, dan nanti menjaga jarak, ya. Pada saat nanti adik-adik duduk di bangku sekolah, harus melihat kanan kirinya, harus menjaga jarak. Dan untuk itu adik-adik harus ingat aturan di sekolah, karena Bapak Guru dan Ibu Guru adik-adik nanti akan memberikan pengajaran yang mana nanti adik-adik harus tahu dan harus diingat pesan-pesan daripada Ibu Guru dan Bapak Guru, ya. Jangan sampai adik-adik melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Bapak Guru atau Ibu Guru. Kepada siswa SD, SMP, SMA maupun SMK, yang mana kita harus tahu bahwa situasi sekarang COVID-19 ini benar-benar ada, ya, benar-benar ada, yang mana banyak sudah terjadi di wilayah Jagakarsa ini, ya, sudah banyak yang jadi korban, ya, dan juga sudah kita perdayakan para warga masyarakat yang ada di wilayah, khususnya wilayah Kecamatan Jagakarsa ini, sudah banyak zona merah. Yang mana zona merah itu artinya apa? Artinya apa? Banyak masyarakat kita yang sudah terpapar COVID. Yang sudah terpapar COVID, kami ulangi lagi, ya, jelas. Biar adik-adik tahu dan semua siswa harus tahu bahwa COVID itu benar-benar ada dan nyata. Sudah Anda, mungkin adik-adik atau siswa-siswa sudah pada tahu dan sudah melihat bahwa banyak kejadian-kejadian yang sudah ada di daerahnya. Coba Anda pikirkan itu, ya. Harus benar-benar ada, ya. Harus benar-benar yakin bahwa wabah ini memang ada, ya. Memang ada dan harus dipatuhi itu, ya. Harus dipatuhi. Kami tekankan harus dipatuhi, dan jangan sembarangan. Dan jangan sembarangan kita tanpa menggunakan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, ya. Jadi adik-adik atau siswa-siswa harus tahu, kita harus bisa menggunakan, ya, harus bisa menggunakan pola hidup bersih, PHB, ya, pola hidup bersih, dan juga pola hidup sehat, yang mana adik-adik atau siswa-siswa harus perlu dan harus selalu sering memakai masker dan membawa hand sanitizer, ya. Nggak usah pakai yang gede-gede, yang kecil aja, yang kecil, ya. Yang mana supaya kita bisa bawa apabila kita nanti waktu kita berdekatan dengan kawan atau berbicara. Nah, setelah itu kita harus cuci tangan, ya, cuci tangan yang bersih, cuci tangan yang bersih. Setelah itu kita baru menggunakan hand sanitizer. Itu menjaga untuk kesehatan kita, ya. Untuk menjaga kesehatan kita harus benar-benar menjaga pola hidup bersih ini dan juga pola hidup sehat. Dan juga saya pesan kepada siswa dan tenaga pendidik, kalau memang sakit, ya, kalau memang sakit siswanya atau guru-gurunya, ya tidak usah masuk, ya, tidak usah masuk, bilang atau izin kepada gurunya, dan guru juga memberitahu kepada keluarga siswanya bahwa saya ini tidak masuk karena saya terkena
COVID. Ini harus benar-benar dikasih tahu, harus jujur, benar saya ini sakit, dan harus dibuktikan dengan dokter, yaitu dengan swab antigen, ya, menunjukkan bahwa kita ini benar sakit dan positif terkena COVID-19. Ya, jangan sampai kita ini sakit pura-pura atau bagaimana, jangan, ya, jangan COVID ini dibuat alasan. Tapi kalau memang kita sakit, ya ngomong sakit, ya. Jangan kita sehat dibilang sakit, itu nggak boleh, nggak bagus, ya. Dan juga saya pesan kepada guru, kita harus berkoordinasi dengan Satgas COVID yang ada di sekolah secara berkala, ya. Kita harus benar-benar, ya, kita harus benar-benar melihat nih situasi daripada kondisi anak-anak kita ini nih, anak-anak didik kita, ya. Yang mana kita harus selalu berhubungan terus dengan Satgas COVID dari sekolah, untuk melihat bagaimana perkembangan siswa ini selama belajar tatap muka. Dan juga saya pesan juga nih pada pihak sekolah, harus mempunyai dukungan sarana kesehatan untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Ya, contohnya seperti sanitasi atau bersih-bersih, kebersihan yang ada di toilet. Benar-benar harus kita lihat ini di toilet, karena sumber-sumber daripada itu, sumber-sumber penyakit biasanya ada di toilet. Nah, kita harus sering dilihat dan sering dibersihkan, ya. Saya pesan ini kepada para pendidik, pada ibu guru maupun bapak guru, harus benar-benar ini, ya, kita harus benar-benar tahu, ya, wabah ini kemana ini yang selalu diam. Harus diam. Nah, kita harus tahu nih, seperti tempat-tempat nih, biasanya kalau di tempat-tempat yang ruangan-ruangan tertutup ini, AC atau bagaimana, ini kan sangat mungkin banyak potensi daripada wabah itu ngumpul di tempat ruangan tertutup. Makanya kita harus sering keluar. Kalau memang kira-kira udah berapa menit, nah kita harus keluar. Atau dibuka pintu sekolah supaya pergantian suasana atau mungkin anginnya ini bisa berganti. Jangan sampai kalau di tempat yang dingin, ya itu cepat, karena apa? Wabah itu kan berputar di situ aja. Akan berputar di situ, karena wabah itu kan sangat kecil sekali. Jadi dia nempel misalnya di AC, nah dia akan diam aja tuh dia. Ya. Nah, artinya nih hal-hal seperti ini para pendidik harus benar-benar mengetahui, dan juga para pendidik juga harus menyiapkan sarana cuci tangan atau disinfektan, ya. Harus menyiapkan itu, harus punya tempat atau di mana supaya yang kira-kira ini bagus atau tepat untuk anak-anak nanti untuk mencuci tangan. Dan juga harus menyiapkan disinfektan nanti apabila selesai sekolah saya tatap muka, nah harus disemprot, ya, pakai disinfektan. Nah, itu kita harus punya itu sarana itu. Nah, kita harus dipersiapkan. Dan juga di sekolah juga harus disiapkan, harus menerapkan wajib memakai masker, ya, wajib memakai masker dan memiliki termogram atau pengukur suhu. Nah, jadi setiap masuk anak-anak tatap muka nanti harus ditembak atau pengukur suhu ini. Wah, dia sudah bisa masuk, suhunya rendah. Nah, itu harus disiapkan itu. Mungkin para pendidik atau para guru harus mempunyai itu. Karena apa? Karena dengan adanya termogram ini, itu untuk menunjukkan bahwa siswa ini dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, ya. Benar-benar harus para guru harus benar-benar diperhatikan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita ini salah. Kalau kita salah, kita memberikan penerapan pada siswanya, nanti ya kita jadi salah nantinya. Dan juga pihak sekolah juga harus membatasi jumlah siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka. Misal sesuai dengan ketentuan yang pemerintah terapkan, nah kita harus tahu. Dan kita juga harus lihat dalam satu sisi, misalnya satu sekolah ini, satu ruangan ini biasanya ada 20 siswa. Nah, sekarang kita batasi
10 siswa supaya bisa disesuaikan, artinya bisa disesuaikan jaga jaraknya itu bisa disesuaikan, ya. Dan juga para guru harus benar-benar tahu nih kondisi daripada anak itu. Misalnya pada saat anak itu batuk-batuk atau bersin-bersin, nah ini para guru harus benar-benar tahu nih, harus tahu, dan bagaimana kalau perlu ya diarahkan atau bagaimana lah kira-kira ini untuk kesehatan ini bekerja sama. Makanya dengan ada yang bekerja sama dengan Satgas Covid di sekolah, nah ini harus diinformasikan nih anak ini nih kalau misalnya sering batuk-batuk atau bersin-bersin. Dan juga saran saya sebagai pihak polisi dari Polsek Jakarta ini memberikan saran kepada guru-guru nih, dan juga kepada adik-adik atau siswa-siswa, satu ya, dilarang nih olahraga atau ekstrakurikuler, ya ini dilarang nih. Karena apa? Karena itu makin kita akan mengadakannya kumpul-kumpul. Nah ini kan yang menjadi larangan. Kalau kita sering ngumpul-ngumpul begitu kan jadi tidak bagus juga, nanti takut terjadi, mungkin kita nggak tahu kalau kita ini positif atau negatif, ya. Nah itu makanya saya pesan pada guru nih, tolong dijaga ini, artinya dilarang untuk ya olahraga atau ekstrakurikuler di luar sekolah, itu harus dilarang. Dan kedua, mengurangi kegiatan-kegiatan di sekolah yang tidak terlalu penting, ya. Jadi mengurangi kegiatan-kegiatan di sekolah yang tidak terlalu penting, apalagi mengumpulkan massa, itu ya harus dijaga ini benar-benar nih. Saya pesan kepada para guru-guru, ya, jangan sampai mengundang massa atau para siswa ngumpul di sekolah, ada acara gini nanti dilarang, ya. Sekali lagi jangan sampai ada kumpul-kumpul di sekolah, ya. Pada saat tatap muka selesai. Nah, kalau perlu, kalau misalnya ada informasi atau pelajaran tambahan atau bagaimana, ya kan bisa melalui dengan cara WhatsApp, ya. Dan kita kan semua sudah mempunyai handphone, apalagi zaman udah sekarang udah zaman IT. Nah jadi kita harus benar-benar gunakanlah ini sebaik-baiknya, ya, alat komunikasi, ya, alat informasi IT ini, ya, dengan cara daring, ya kan. Jadi kita tahu nih, kalau misalnya keperluan ya dengan komite sekolah, dengan komite pada orang tua, nah kita harus melalui grup aja, bikin WhatsApp grup. Nah itu kan lebih baik untuk menghindari daripada pertemuan langsung. Nah ya, sekali lagi saya mohon kepada guru dan siswa-siswa, jaga, patuhi protokol kesehatan, ya. Kami ulangi lagi, patuhi protokol kesehatan. 1, mencuci tangan. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. Ingat 3M. 3M yang harus kita ingat, ya. Sekali lagi, ya, saya berpesan dan juga kepada para guru dan para siswa semuanya, karena COVID ini benar-benar ada dan sudah banyak merenggut jiwa manusia, dan juga banyak yang terpapar di rumah sakit. Sekarang rumah sakit sudah tidak lagi menerima, ya kan, karena terlalu penuhnya. Nah makanya yang kira-kira ini kita masih sehat, ya jagalah kesehatan, ya. Kami pesan kepada para siswa dan para guru-guru semuanya ini, tetap jaga kesehatannya, ya. Apalagi sudah perintahkan dokter atau apa yang kira-kira ini bagus untuk jaga kondisi kita, jaga imun kita, jangan sampai imun kita ini lemah, ya. Kita harus benar-benar banyak makan-makan yang bergizi, ya, bervitamin. Nah itu aja saran saya dan himbauan saya selaku petugas Polsek dari Polsek Jagakarsa, ya. Apabila ada kata-kata saya atau penampilan saya, ya saya mohon dimaafkan. Ya itu saja himbauan saya melalui Zoom meeting ini. Saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.